Suci menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula, Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, kalau Yesus mengatakan kepada para murid dalam sebuah rumusan jika, itu artinya para murid tampaknya memang sedang tidak berada pada arah yang benar. Karena itulah Yesus memberikan petunjuk, memberikan arah yang tepat tentang kemana mereka harus berjalan dan kemana mereka harus menetapkan tujuannya. Pertanyaan para murid tadi, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Dijawab Yesus dengan mengatakan, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka pertanyaan siapakah oleh Yesus justru dirumuskan jawabannya dengan sebuah petunjuk. Jika kalian tidak bertobat, maka kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan gambaran yang dipakai tadi adalah anak kecil. Saudara sekalian yang terkasih, maka memang untuk mengikuti Yesus dan sampai ke dalam kerajaan surga, syarat yang selayaknya dan memang itu yang menjadi syarat dasarnya adalah pertobatan. Pertobatan karena dengan jelas situasi manusia kerap kali membawa dirinya untuk menuruti keinginan-keinginan dirinya sendiri. Dalam diri seorang anak kecil, Yesus menunjukkan bahwa ada setidaknya 3 hal yang bisa dipakai sebagai sebuah contoh agar orang tidak tergoda atau tidak jatuh di dalam keinginan untuk memuaskan dirinya sendiri. Yang pertama tentu saja kerendahan hati. Seorang anak kecil tidak pernah memiliki ambisi untuk misalnya membesarkan dirinya atau mencari kehendaknya sendiri atau kepuasan dirinya sendiri dengan mengalahkan orang lain. Kerendahan hati adalah sebuah disposisi, sebuah sikap hati yang meletakkan dirinya justru di bawah orang lain, di bawah misalnya pihak-pihak lain, karena siap menerima. Demikianlah orang yang rendah hati adalah orang yang siap untuk menerima kehendak Allah. Yang kedua, di dalam diri anak kecil juga senantiasa ada sikap ketergantungan. Seorang anak bagaimanapun juga
meletakkan dirinya tergantung pada orang lain yang lebih besar. Seorang anak tidak pernah mengandalkan kekuatan dirinya sendiri karena dia tahu bahwa dia tidak mampu menyelesaikan banyak hal yang lebih besar di luar dirinya dengan kekuatan dirinya sendiri. Demikian juga kita. Ketergantungan kita kepada Allah adalah ketergantungan yang menunjukkan bahwa dengan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak mampu melakukan apapun juga. Dan yang ketiga, saudara sekalian yang terkasih, ada kepercayaan di dalam diri seorang anak. Kepercayaan yang ia jelas berikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada orang tuanya, kepada orang-orang yang dia rasa dan dia alami sebagai pihak-pihak yang senantiasa menginginkan kebaikan di dalam dirinya. Maka seorang anak percaya kemanapun orang tua membawa, anak akan mengikutinya. Apapun yang diberikan oleh orang tua, seorang anak kecil umumnya juga akan menerima begitu saja. Saudara sekalian, 3 hal inilah yang kiranya menjadi gambaran bagi kita juga untuk bisa sampai kepada Allah. Kerendahan hati, ketergantungan, dan juga kepercayaan. Kalau hal pertama itu menyangkut relasi kita dengan sesama, maka 2 hal yang lain itu menyangkut relasi kita dengan Allah. Maka mari kita mohon rahmat agar kita boleh senantiasa mengalami pertobatan sehingga kita senantiasa diperbaharui oleh Allah sendiri agar kita juga sampai kepada arah yang benar, yaitu ke dalam kerajaan-Nya.